Bagaimana jika tentara yang paling biadab dan kejam, justru menjadi satu-satunya yang selamat dari ledakan nuklir negaranya sendiri? Inilah kisah Noam Katz, seorang Zionis garis keras yang mengencingi Al-Quran di Gaza, dan kisah Elazar, prajurit yang menyaksikan perbuatannya. Saat semua pasukannya tewas, Elazar justru selamat, dan menemukan takdir baru di tengah-tengah orang-orang yang ia benci. Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat, sebelum melanjutkan videonya. Alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada. Tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Kegelapan di Gaza terasa pekat, bukan hanya karena ketiadaan cahaya, tetapi juga karena ketegangan yang menggantung di udara seperti kabut beracun. Jam menunjukkan pukul 23.45. Di sebuah posko militer darurat yang terletak di perbatasan, seorang pria bernama Noam Katz sedang memeriksa perlengkapan tempurnya. Usianya baru 35 tahun, namun pengalaman 7 tahunnya di medan perang telah mengukir garis-garis keras di wajahnya. Mata birunya yang dingin menatap kosong ke depan, memantulkan cahaya redup dari senter yang ada di dekatnya. Dia bukan sekadar tentara biasa. Noam adalah seorang Zionis garis keras, penganut ideologi ekstrim yang percaya bahwa tanah ini adalah hak mutlak mereka, dan semua yang menghalangi harus disingkirkan. Di kalangan rekan-rekannya, dia dikenal sebagai Komandan Ganas, julukan yang ia peroleh dari taktik brutalnya yang tanpa ampun. Baginya, perang bukan hanya tugas, melainkan sebuah misi suci untuk membersihkan tanah dari apa yang ia sebut sebagai hama. Malam ini, Noam ditugaskan untuk memimpin unitnya, sebuah tim elit yang terdiri dari 243 tentara, untuk melakukan serangan mendadak di jantung Gaza. Mereka akan menyerbu rumah-rumah yang dicurigai sebagai sarang perlawanan, menghancurkan infrastruktur, dan mengeliminasi siapapun yang berani melawan. Noam merasa gembira. Ia selalu menikmati adrenalin yang memompa saat berada di garis depan, di mana ia bisa melepaskan semua kemarahan dan kebencian yang ia pendam. Baginya, warga Gaza hanyalah pion-pion dalam permainan catur yang lebih besar, dan nyawa mereka tidak memiliki arti. Di sisi lain, di antara 243 tentara itu, ada seorang prajurit muda bernama Elazar. Berbeda dengan Noam, Elazar bukanlah Zionis radikal. Dia bergabung dengan tentara karena kewajiban, bukan keyakinan. Hatinya seringkali bergejolak melihat kekejaman yang harus mereka lakukan. Namun, sebagai prajurit rendahan, ia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa mengamati dari kejauhan, berdoa agar tidak ada warga sipil yang menjadi korban. Elazar pernah mendengar cerita-cerita tentang kekejaman Noam, dan ia selalu berusaha untuk menjaga jarak. Namun, malam ini, ia berada di bawah komando langsung dari pria yang paling ia takuti. Dengar, kalian semua. Suara Noam menggelegar, memecah kesunyian malam. Kita akan bergerak. Tujuannya jelas. Hancurkan, musnahkan, dan jangan tinggalkan siapapun yang bisa menjadi ancaman. Jangan ragu, jangan gentar. Ini adalah perang, dan kita adalah yang terkuat. Rekan-rekan Noam menyambut perintah itu dengan sorakan, menunjukkan loyalitas mereka yang buta terhadap pemimpin mereka. Noam menyeringai, puas melihat pasukannya begitu patuh. Ia menepuk bahu salah satu prajurit, yang matanya memancarkan semangat yang sama dengan dirinya. Saat mereka bergerak, Elazar melirik ke arah langit yang bertabur bintang. Ia berpikir tentang keluarga yang mungkin sedang tidur di rumah-rumah yang akan mereka serbu. Apakah di antara mereka ada anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang perang? Apakah ada orang tua yang hanya ingin hidup damai? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui pikirannya, membuatnya merasa mual. Ia tahu, dalam perang seperti ini, hati nurani seringkali menjadi korban pertama. Namun, ia tidak bisa mengabaikan bisikan hatinya. Kamu terlihat cemas, prajurit. Suara berat Noam mengejutkan Elazar. Apakah kamu takut? Elazar menggeleng. Tidak, komandan. Bagus, jawab Noam, menatapnya dengan tajam. Rasa takut hanya akan membuatmu lemah. Di sini, di tanah ini, kita tidak butuh orang lemah. Yang kita butuhkan adalah mesin pembunuh yang efisien. Pahami itu. Noam memalingkan wajahnya dan melanjutkan perjalanan. Elazar memejamkan mata sejenak, mencoba menyingkirkan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Ia menyadari, di bawah kegelapan malam Gaza, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang bergerak di antara mereka.
kekejaman manusia. Dan malam ini, ia akan menjadi saksi bisu dari kengerian itu, sebuah kengerian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia hanya bisa berharap, dalam kekacauan yang akan datang, ia tidak akan kehilangan seutuhnya. Sesuai rencana, Noam memimpin pasukannya menyusup ke lingkungan permukiman yang padat. Mereka bergerak dalam formasi senyap, bayangan-bayangan yang menari di bawah rembulan, menembus labirin ganggang sempit dan bangunan-bangunan yang berhimpitan. Hati Elazar berdegup kencang, bukan karena adrenalin, melainkan karena rasa takut yang dingin. Ia bisa merasakan aura permusuhan yang terpancar dari Noam, sebuah kebencian murni yang siap meledak kapan saja. Saat mereka semakin dekat dengan target, suara-suara bisu dari warga yang tertidur mulai terdengar. Aroma roti yang baru dipanggang, suara tangis bayi yang samar, semuanya menciptakan kontras yang menyakitkan dengan tujuan mereka. Noam, bagaimanapun, tidak terpengaruh. Baginya, suara-suara itu hanyalah target-target yang menunggu untuk dihancurkan. Tanpa ragu, ia memberi isyarat kepada pasukannya, dan mereka pun bergerak maju, menyerbu kegelapan yang menutupi Gaza. Mulai. Perintah Noam berbisik melalui radio komunikasi. Secara serentak, pasukan terbagi menjadi beberapa kelompok kecil. Misi mereka jelas, serbu rumah-rumah satu persatu. Kelompok Noam, yang juga termasuk Elazar, menargetkan sebuah blok apartemen tua. Mereka mendobrak pintu utama dengan paksa, menciptakan suara benturan keras yang memecah keheningan malam. Jeritan panik dari dalam bangunan menyambut mereka, namun Noam dan pasukannya tak bergeming. Mereka naik ke lantai 2, tempat sebuah keluarga sedang bersembunyi. Noam menendang pintu, membuatnya terlepas dari engsel. Di dalam, sepasang suami istri dengan 3 anak kecil meringkuk di sudut ruangan, mata mereka membelalak ketakutan. Ayah dari keluarga itu, seorang pria parubaya, mencoba melindungi anak-anaknya dengan merentangkan tangan. "Jangan, kami tidak punya senjata," teriaknya. Noam menyeringai. Semua teroris bilang begitu. Tanpa ragu, ia melepaskan tembakan. Ayah itu tumbang, darahnya merembes di lantai. Anak-anak menjerit histeris. Sang ibu jatuh terduduk, memeluk anak-anaknya yang masih hidup, air mata mengalir deras. Elazar, yang berdiri di belakang, merasa perutnya bergejolak. Ia menoleh, berusaha untuk tidak melihat pemandangan mengerikan itu. "Apa yang kau tunggu?" bentak Noam pada Elazar. "Selesaikan sisanya. Jangan ada yang selamat." Elazar membeku. Senapannya terasa berat di tangannya. Ia tidak bisa melakukannya. Tangannya gemetar. "Aku bilang selesaikan." Noam mengulangi, menodongkan senapan ke kepala Elazar. "Atau kau yang akan mati di sini." Dalam ketakutan yang luar biasa, Elazar mengangkat senapannya. Namun, ia tidak bisa menembak. Pandangannya terpaku pada mata anak-anak yang penuh ketakutan, dan ia melihat bayangan dirinya di sana. Melihat keraguan Elazar, Noam tertawa mengejek. "Kau lemah." Ia menurunkan senapannya, mengambil granat dari pinggangnya, dan melemparkannya ke tengah ruangan. "Tidak!" teriak Elazar. Namun, sudah terlambat. Ledakan dahsyat mengguncang ruangan. Debu dan puing-puing berhamburan. Saat asap mulai menghilang, hanya tersisa mayat-mayat tak bernyawa, dan bau anyir darah memenuhi udara. Elazar terjatuh, lututnya lemas. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana manusia bisa melakukan kekejaman seperti ini. "Bergerak!" Noam berteriak, mengabaikan kekacauan yang baru saja ia ciptakan. "Masih banyak yang harus kita bersihkan." Mereka melanjutkan penyerbuan dari rumah ke rumah. Di setiap pintu yang mereka dobrak, ada cerita yang sama, ketakutan, keputusasaan, dan kekerasan yang tak terhindarkan. Suara tembakan dan ledakan menjadi melodi mengerikan malam itu, diselingi oleh jeritan dan tangisan yang pilu. Noam, seolah-olah dirasuki oleh iblis, tampak menikmati setiap detik kekejaman itu. Ia tertawa setiap kali menendang pintu, dan sorot matanya bersinar penuh kegilaan saat ia melepaskan peluru. Elazar melihat seorang kakek tua yang mencoba menyerahkan dompetnya, berpikir itu akan menyelamatkannya, namun Noam menembaknya di tempat. Ia melihat seorang gadis remaja yang bersembunyi di bawah meja, tubuhnya bergetar ketakutan, namun salah satu prajurit Noam menyeretnya keluar dan Elazar menutup matanya, menolak untuk melihat lebih jauh. Hatinya sakit, penuh dengan penyesalan.
Ia adalah bagian dari ini. Ia membiarkan ini terjadi. Malam itu, ia tidak hanya menyaksikan kekejaman, tetapi juga merasakan kehancuran moralnya sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, misi penyerbuan berakhir. Bangunan-bangunan di sekitar mereka hancur, asap mengepul dari reruntuhan. Jalanan dipenuhi dengan puing-puing dan darah. Di atas semua kekacauan itu, Noam berdiri tegak, dadanya membusung bangga. Ia tampak seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang besar. Misi selesai, katanya melalui radio. Kerja bagus, prajurit. Fajar yang seharusnya membawa harapan kini hanya menjadi saksi bisu atas kehancuran. Kabut tipis dari debu dan asap sisa ledakan menyelimuti ganggang sempit, menciptakan suasana suram yang mencekam. Namun, di tengah keputusasaan itu, bisikan perlawanan mulai terdengar. Warga Gaza, yang rumah-rumahnya telah menjadi medan pertempuran, bangkit. Mereka bukan tentara terlatih, tidak memiliki senjata canggih, tetapi mereka punya satu hal yang tak bisa dihancurkan, tekad untuk bertahan hidup. Noam dan pasukannya terkejut saat menghadapi perlawanan yang tak mereka duga. Dari balik reruntuhan, sekelompok pemuda bersenjatakan batu dan beberapa senjata rakitan menyerang. Mereka melemparkan batu-batu itu dengan kekuatan penuh, mengenai helm dan tameng para tentara. Salah satu batu bahkan berhasil melukai seorang prajurit di bagian wajah. Noam geram. Di matanya, perlawanan ini adalah sebuah penghinaan. Tembak! Habisi mereka! Teriaknya. Pasukan Israel, yang persenjataannya jauh lebih unggul, melepaskan tembakan bertubi-tubi. Suara senapan otomatis mengoyak udara, melumpuhkan perlawanan yang baru saja dimulai. Para pemuda itu jatuh satu persatu. Tubuh mereka tergeletak di antara puing-puing bangunan. Perlawanan mereka heroik, tetapi sia-sia. Elazar menyaksikan adegan itu dengan hati yang hancur. Ia melihat seorang pemuda yang memegang sebuah bendera Palestina kecil, yang kini tergeletak di tanah, berlumuran darah. Ia merasa seperti sedang melihat perjuangan yang paling murni dan paling putus asa. Perlawanan ini bukan tentang ideologi, tetapi tentang harga diri, tentang menolak untuk menyerah pada tirani. Lihat mereka. Noam tertawa sinis. Mereka pikir mereka bisa menghentikan kita dengan batu? Itu hanya membuat mereka mati lebih cepat. Namun, perlawanan tidak hanya datang dari pemuda bersenjata. Di sudut lain, seorang nenek tua, dengan tongkat di tangannya, berdiri di depan pintu rumahnya. Ia menolak untuk mundur, bahkan ketika Noam menodongkan senapannya. "Rumah ini adalah tempat saya dilahirkan," katanya dengan suara serak. "Kalian bisa membunuh saya, tetapi kalian tidak akan bisa mengambil harga diri saya." Noam menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa sedikit pun belas kasihan. Ia menganggapnya sebagai halangan, sebuah rintangan yang harus disingkirkan. Ia memerintahkan salah satu prajuritnya untuk menyingkirkan nenek itu. Prajurit itu ragu, tetapi ancaman dari Noam lebih kuat daripada hati nuraninya. Ia mendorong nenek itu, yang jatuh ke tanah dengan keras. Di belakangnya, Noam tersenyum puas. Meskipun perlawanan ini hanya berlangsung singkat, hal itu meninggalkan kesan mendalam bagi Elazar. Ia menyadari bahwa perlawanan bukan hanya tentang kekerasan, tetapi juga tentang keberanian. Ia melihat keberanian di mata nenek tua itu, di setiap lemparan batu, dan di setiap teriakan putus asa. Ia tahu, di lubuk hati terdalamnya, ia berada di pihak yang salah. Perlawanan yang terbatas itu akhirnya berhasil diatasi oleh kekuatan militer yang jauh lebih besar. Noam dan pasukannya berhasil menguasai wilayah tersebut, meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Mereka bergerak maju, meninggalkan puing-puing dan tubuh-tubuh tak bernyawa di belakang mereka. Noam merasa puas, tetapi Elazar merasa hampa. "Misi hampir selesai," kata Noam pada pasukannya. "Sekarang, kita hanya perlu meninggalkan pesan. Pesan yang tidak akan pernah mereka lupakan." Noam tersenyum sinis, dan Elazar merasa firasat buruk. Ia tahu, di balik senyum itu, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang akan terjadi. Ia berdoa, di dalam hatinya yang hancur, agar ia bisa menemukan cara untuk menghentikan kegilaan ini. Namun, ia hanyalah seorang prajurit biasa, dan ia tahu, di medan perang seperti ini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah bertahan hidup. Pertempuran fisik mungkin telah usai, tetapi pertempuran moral di dalam diri Elazar baru saja dimulai.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah ia saksikan. Ia akan membawa beban ini selamanya. Misi penyerbuan telah usai. Keheningan yang mematikan kini menyelimuti area yang baru saja mereka hancurkan. Noam dan pasukannya berkumpul, bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Suasana di antara mereka seharusnya penuh kemenangan, tetapi bagi Elazar, yang kini perannya semakin sentral, hanya ada kehampaan. Ia melihat Noam berjalan dengan langkah penuh percaya diri, seolah-olah baru saja menyelesaikan sebuah mahakarya. Namun, di mata Elazar, Noam hanyalah seorang perusak. Saat mereka melewati sebuah rumah yang pintunya sudah terlepas dari engsel, Noam menghentikan langkahnya. Matanya yang tajam menyorot ke dalam kegelapan. Ia melihat sesuatu di atas meja yang masih berdiri tegak di tengah reruntuhan. Itu adalah sebuah kitab, yang sampulnya berwarna hijau tua dan dihiasi kaligrafi emas. Al-Quran. Tampaknya kitab itu tidak tersentuh oleh ledakan yang menghancurkan sekelilingnya. Noam tersenyum sinis. "Lihat ini," katanya, memanggil prajurit-prajuritnya. "Mereka punya kitab suci mereka." Ia melangkah masuk dan mengambil Al-Quran itu. Tangannya yang kasar memegang kitab itu dengan cara yang meremehkan. Noam membolak-balik halamannya. Matanya memancarkan niat jahat. Elazar, yang berdiri tidak jauh dari sana, merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Ia tahu, Noam akan melakukan sesuatu yang biadab. "Apa yang akan kau lakukan, Komandan?" tanya seorang prajurit. "Ini," kata Noam, matanya menyipit dengan kebencian. "Ini adalah inti dari perlawanan mereka. Ini adalah akar dari semua masalah." Noam mengangkat kakinya, bersiap untuk menodai kitab suci itu dengan cara yang paling hina. Jantung Elazar berdegup kencang. Ia tahu, ada garis merah yang tidak boleh dilanggar. Membunuh musuh di medan perang adalah satu hal, tetapi menodai keyakinan mereka adalah tindakan yang jauh lebih hina. Itu adalah penghinaan terhadap kemanusiaan itu sendiri. "Jangan, Komandan!" Suara Elazar tiba-tiba menginterupsi. Suaranya gemetar, tetapi penuh dengan ketulusan yang putus asa. Semua mata tertuju padanya. Noam berbalik, menatap Elazar dengan tatapan yang mematikan. "Apa yang kau katakan, prajurit?" Elazar melangkah maju. "Kita bisa menghabisi mereka, Komandan. Kita bisa menghancurkan rumah mereka. Tetapi, jangan bermain-main dengan kitab suci mereka. Itu adalah garis merah yang tidak boleh kita lewati." Noam tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat kejam di tengah keheningan. "Garis merah? Di mana kau melihat garis merah di sini, prajurit? Ini adalah perang, dan dalam perang, tidak ada garis merah. Semua yang mereka yakini adalah target, termasuk keyakinan bodoh mereka." "Tapi Komandan," Elazar mencoba lagi, "ini adalah masalah kehormatan. Ini adalah masalah hati nurani. Jika kita melakukan ini, kita tidak akan berbeda dari mereka yang kita sebut sebagai musuh. Kita akan menjadi sama biadabnya." Kata-kata Elazar mengenai hati prajurit-prajurit lain, yang selama ini hanya mengikuti perintah. Beberapa dari mereka mengangguk pelan, setuju dengan Elazar. Mereka telah menyaksikan kekejaman yang tak terbayangkan, tetapi penodaan kitab suci terasa seperti sebuah pelanggaran yang terlalu jauh. Namun, Noam tidak peduli. Wajahnya yang kejam menatap Elazar, penuh dengan ancaman. "Apakah kau mencoba mengajarkan aku tentang moral, prajurit rendahan?" Suaranya rendah dan menusuk. "Atau apakah kau seorang pengkhianat yang bersembunyi di dalam timku?" "Saya bukan pengkhianat, Komandan," jawab Elazar, suaranya kini lebih tegas. "Saya hanya mencoba mengatakan apa yang benar. Yang benar adalah apa yang aku katakan." Noam berteriak. Ia melangkah mendekati Elazar, menodongkan moncong senapannya ke dada pemuda itu. "Satu kata lagi darimu, dan kau akan mati di sini. Pilihanmu hanya dua, prajurit, diam dan saksikan, atau mati sebagai pengkhianat." Elazar terdiam. Ia melihat ke mata Noam, dan ia melihat kegilaan yang absolut. Ia tahu bahwa Noam tidak main-main. Ia telah melihat apa yang Noam mampu lakukan. Dengan berat hati, ia menunduk, tidak bisa lagi melawan. Ia merasa kalah, tidak hanya dari Noam, tetapi dari dirinya sendiri.
karena ia tidak bisa melindungi apa yang ia yakini benar. Noam menyeringai, puas melihat kemenangan kecilnya. Bagus, katanya. Sekarang, kalian semua, saksikanlah. Ini adalah cara kita menunjukkan siapa yang berkuasa. Dengan mata yang penuh kebencian, ia mengangkat Al-Quran itu. Ia akan melakukan apa yang telah ia niatkan sejak awal. Sebuah tindakan biadab yang akan menjadi titik balik bagi semua yang menyaksikannya. Keheningan yang mencekam menyelimuti reruntuhan. Noam, dengan Al-Quran di tangannya, melirik Elazar yang kini hanya bisa menunduk, tak berdaya. Senyum kemenangan yang kejam tersungging di bibir Noam. Ia tahu ia telah mematahkan semangat Elazar, dan itu memberinya kepuasan yang luar biasa. Baginya, moralitas dan belas kasihan adalah tanda kelemahan, dan ia tidak akan pernah menoleransi kelemahan dalam pasukannya. Seperti yang kukatakan, suara Noam rendah dan menusuk. Ini adalah cara kita mengajari mereka. Ini bukan hanya tentang menghancurkan rumah, ini tentang menghancurkan jiwa mereka. Noam mengangkat kitab suci itu tinggi-tinggi. Di bawah sinar bulan yang pucat, sampul hijau dan tulisan emasnya tampak begitu polos, begitu suci. Namun, di mata Noam, itu adalah simbol kebencian, sebuah buku yang ia yakini telah memicu konflik ini. Tanpa ragu, ia membuka resleting celananya. Elazar, yang masih menunduk, mendongak kaget. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Noam, di depan seluruh pasukannya, akan melakukan tindakan yang paling biadab dan hina. Hati Elazar bergejolak, rasa mual yang kuat menyergapnya. Ia merasa ingin berteriak, ingin menyerang Noam, tetapi tubuhnya membeku. Rasa takut yang menguasai dirinya terlalu besar. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Setiap detik terasa seperti siksaan. Noam mulai melakukan perbuatan kejinya. Air seni membasahi halaman-halaman Al-Quran. Di bawah cahaya senter, tetesan kuning itu membasahi kaligrafi suci. Bau anyir menyebar di udara, bercampur dengan bau debu dan darah. Itu adalah bau penghinaan, sebuah aroma yang akan melekat di ingatan Elazar selamanya. Elazar melihat mata Noam, dan ia melihat kegilaan di dalamnya. Ia bukan lagi manusia, tetapi sebuah manifestasi dari kebencian dan kekejaman. Adegan itu terasa seperti mimpi buruk yang sangat nyata. Ia melihat anggota pasukan lain. Beberapa dari mereka menunduk, tidak berani melihat. Yang lain menatap dengan tatapan kosong, seolah-olah hati nurani mereka telah lama mati. Dan beberapa, yang paling mengerikan dari semuanya, tersenyum, menyetujui tindakan biadab itu. Setelah selesai, Noam melemparkan Al-Quran yang kotor itu ke tanah, menginjaknya dengan sepatu botnya. Ini pesan kita, katanya, suaranya dipenuhi kemenangan. Kita tidak akan hanya mengambil tanah kalian. Kita akan mengambil segalanya, termasuk keyakinan kalian. Elazar merasa hancur, bukan hanya karena apa yang ia lihat, tetapi juga karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa seperti seorang pengecut. Ia telah gagal melindungi hal yang ia yakini benar. Ia telah menyaksikan penghinaan terbesar, dan ia tidak bisa melakukan apa-apa selain berdiri diam. Rasa bersalah itu menusuknya lebih dalam daripada pisau. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan lagi tentang Palestina atau Israel, melainkan tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di dalam hati setiap manusia. Dan malam ini, kejahatan telah menang. Noam memandang pasukannya dengan bangga. Sekarang, kita pergi. Kita telah menyelesaikan pekerjaan kita. Saat mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu, Elazar mengambil satu langkah mundur, menjauh dari Noam. Ia tidak ingin lagi berada di dekat pria itu. Ia merasa bahwa aura jahat Noam akan mencemarinya juga. Ia hanya ingin pergi, lari dari mimpi buruk ini, dan melupakan apa yang telah ia saksikan. Namun, ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Adegan itu, bau itu, dan rasa sakit di hatinya akan menjadi bagian dari dirinya selamanya. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menjadi bagian dari unit ini. Hati nuraninya telah memberontak, dan kali ini, ia akan mendengarkannya. Setelah Noam melemparkan Al-Quran yang ternodai ke tanah dan menginjaknya, keheningan yang singkat namun mencekam menyelimuti kelompok itu. Suara-suara tembakan dan jeritan kini telah digantikan oleh hening yang lebih menakutkan, hening yang berisi kekosongan moral.
Para prajurit mulai bergerak, langkah mereka terdengar berat di atas puing-puing. Bagi Elazar, setiap langkah terasa seperti palu yang menghantam hatinya. Ia tidak bisa lagi menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok ini. Jarak fisik yang ia ambil dari Noam hanyalah cerminan dari jurang moral yang menganga di antara mereka. Noam berjalan di depan, dada membusung. Ia tampak puas, seolah ia baru saja melakukan tindakan yang paling benar dan paling berani. Baginya, penodaan itu adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan bahwa tidak ada yang suci di hadapan kekuatan mereka. Ia menoleh ke belakang, menatap Elazar dengan senyum meremehkan. Senyum itu seolah berkata, "Lihat, kau pengecut. Dan aku telah membuktikannya." Elazar merasakan tatapan itu, tetapi ia tidak berani membalasnya. Ia hanya bisa menunduk, matanya menatap sepatu botnya yang berdebu. Pikirannya dipenuhi dengan kengerian. Ia melihat lagi adegan penodaan itu, merasakan lagi rasa mual yang sama. Ia bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa menjadi sekejam itu? Apa yang membuat hati seseorang menjadi sekeras batu? Ia tidak punya jawabannya, dan itu membuatnya semakin bingung. Di sekitarnya, rekan-rekan prajuritnya juga tampak berbeda. Beberapa dari mereka, yang sebelumnya tersenyum bersama Noam, kini menunduk, menghindari tatapan mata Elazar. Sebagian lainnya tetap acuh tak acuh, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka hanya mengikuti perintah, seperti robot tanpa emosi. Elazar merasa sendirian di tengah kerumunan. Ia adalah satu-satunya yang hatinya masih berdarah. Saat mereka melintasi jalanan yang hancur, Elazar melihat sebuah pemandangan yang membuatnya semakin terpukul. Seorang anak kecil, mungkin berusia 6 atau 7 tahun, keluar dari balik reruntuhan sebuah bangunan. Matanya yang ketakutan menatap mereka, memegang sebuah boneka yang kotor. Anak itu tidak menangis, tetapi matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Elazar ingin mendekatinya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tahu ia tidak bisa. Ia adalah bagian dari kelompok yang baru saja menghancurkan dunia anak itu. Noam, yang melihat anak itu, hanya menyeringai. "Jangan berani mendekat," katanya pada pasukannya, "atau aku akan menyelesaikannya sendiri." Anak itu menatap Noam, lalu matanya beralih ke Elazar. Elazar merasa seperti semua rasa sakit dan kebencian anak itu tertuju padanya. Ia merasa bersalah, merasa malu menjadi manusia. Ia ingin menghilang, melarikan diri dari kenyataan yang mengerikan ini. Namun, ia tidak bisa. Ia harus tetap bersama mereka. Saat mereka mencapai titik kumpul, Noam memberikan instruksi terakhir. "Kita akan kembali ke markas. Istirahat sejenak, lalu bersiap untuk misi berikutnya." Kata-kata, "misi berikutnya," terasa seperti pukulan di perut Elazar. Ia tidak bisa membayangkan harus melalui semua ini lagi. Ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan. Hatinya telah hancur, moralnya telah terkoyak-koyak. Ia merasa seperti sebuah cangkang kosong, tanpa jiwa. Mereka berjalan dalam keheningan yang tegang, meninggalkan area yang telah mereka hancurkan. Noam dan pasukannya bergerak cepat, sekelompok bayangan yang kembali ke markas. Elazar berada di belakang, langkahnya terasa berat seperti timah. Pikirannya melayang, masih terperangkap dalam kengerian yang baru saja ia saksikan. Ia tidak peduli dengan sekelilingnya, yang ia inginkan hanyalah lari dari kenyataan. Tiba-tiba, suara sirene melengking memecah keheningan. Bukan sirene tanda bahaya biasa, melainkan nada peringatan yang khas, yang hanya digunakan untuk serangan tingkat tertinggi. Para tentara berhenti mendadak, saling bertatapan dengan wajah panik. Mereka tahu suara ini. Ini adalah peringatan nuklir. "Apa-apaan ini?" teriak salah satu prajurit. Suaranya dipenuhi ketakutan. Tidak ada laporan tentang nuklir. Noam, yang biasanya tenang, kini terlihat panik. Wajahnya yang kejam pucat pasi. Ia meraih radio di pinggangnya, mencoba menghubungi markas, tetapi hanya ada suara statis. "Itu tidak mungkin," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. "Kita sudah mengamankan area ini." Namun, di atas langit, sebuah titik cahaya kecil terlihat, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Titik itu semakin besar, semakin terang, hingga menjadi bola api yang memancar. Bola api itu meluncur ke arah mereka, meninggalkan jejak cahaya yang membakar di udara.
Para tentara berteriak histeris, menyadari bahwa mereka adalah target. Mereka lari, tetapi kemana? Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Elazar berdiri mematung. Ia menatap bola api itu, seolah terhipnotis. Ia tidak merasa takut, hanya kebingungan yang luar biasa. Ia merasa ini adalah takdirnya. Ini adalah hukuman atas semua kekejaman yang ia saksikan, atas semua yang ia lakukan. Ia tidak mencoba lari. Ia hanya berdiri di sana, menunggu. Lari, bodoh, teriak Noam, mencoba meraih Elazar. Namun, sudah terlambat. Dalam hitungan detik, bola api itu menghantam tanah sekitar 50 meter dari posisi mereka. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Cahaya putih yang menyilaukan membutakan segalanya. Panas yang luar biasa membakar udara. Sebuah gelombang kejut yang kuat mendorong segala sesuatu, melemparkan para tentara seperti boneka kain. Elazar merasa tubuhnya terangkat, dilempar jauh ke belakang. Ia mendengar teriakan-teriakan mengerikan, suara tulang patah, dan dentuman keras saat tubuh-tubuh membentur tanah. Ia merasakan panas yang membakar kulitnya, dan kemudian, kegelapan total. Ketika ia membuka mata lagi, yang ia lihat hanyalah kehancuran. Asap tebal mengepul dari kawah besar yang tercipta di tanah. Bangunan-bangunan yang sebelumnya utuh, kini menjadi abu. Dan yang paling mengerikan, ia melihat mayat-mayat rekan-rekannya berserakan di mana-mana. Beberapa terbakar, beberapa hancur. Jumlahnya tak terhitung. Keheningan kembali, tetapi kali ini, keheningan itu dipenuhi oleh bau kematian yang menyengat. Elazar tidak mengerti. Ia tidak merasakan sakit. Ia melihat ke tangannya, ke tubuhnya, dan ia tidak menemukan satu luka pun. Ia selamat. Dari 243 tentara yang ada, ia adalah satu-satunya yang selamat. Ia mencoba berdiri, lututnya gemetar. Ia berjalan tertatih-tatih di antara mayat-mayat, mencari Noam. Dan ia menemukannya. Noam tergeletak di tanah, tubuhnya hancur. Matanya masih terbuka, dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kepanikan. Elazar menatap wajah itu, wajah yang penuh kebencian dan kekejaman, kini telah menjadi tak bernyawa. Tangan yang tadi memegang Al-Quran dan menginjaknya, kini tak lebih dari seonggok daging yang hangus. Elazar jatuh berlutut di samping mayat Noam. Ia merasa bingung. Mengapa ia selamat? Mengapa ia satu-satunya yang selamat dari bencana ini? Ia melihat ke langit, mencoba mencari jawaban. Namun, yang ia temukan hanyalah kegelapan dan kepulan asap. Ia mengambil napas dalam-dalam. Di tengah kebingungannya, sebuah pikiran muncul di benaknya. Pikiran yang mengerikan, tetapi juga masuk akal. Serangan ini tidak datang dari musuh. Tidak ada musuh yang memiliki nuklir yang cukup kecil untuk menyerang sebuah unit tentara. Nuklir itu pastilah berasal dari negara mereka sendiri, Israel. Tetapi mengapa? Pertanyaan itu memicu gelombang emosi yang kuat di dalam dirinya. Kemarahan, pengkhianatan, dan kesadaran yang menakutkan. Ia baru saja menyaksikan sebuah keajaiban yang menyelamatkannya. Tetapi ia juga baru saja menjadi saksi bisu dari pengkhianatan terbesar. Ia harus menemukan jawabannya, apapun risikonya. Ia harus melarikan diri, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia tahu, di dalam hati kecilnya, bahwa ia tidak bisa lagi menjadi seorang tentara Israel. Ia kini adalah seorang pengungsi di tanah yang ia bantu hancurkan. Elazar terbaring di tengah reruntuhan, debu dan asap menyelimutinya. Otaknya terasa kosong, lalu perlahan mulai memproses apa yang terjadi. Ia selamat. Ia tidak terluka sedikit pun. Tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya terasa normal. Tidak ada sensasi panas atau nyeri. Hanya kebas, mati rasa, dan kebingungan. Di sekelilingnya, pemandangan itu adalah neraka di bumi. Mayat-mayat tentara Israel berserakan di mana-mana, hancur dan hangus. Noam Katz, komandan yang brutal, kini tak lebih dari seonggok daging tak bernyawa. Elazar merangkak, mendekati jasad-jasad itu satu persatu, memastikan bahwa tidak ada yang selamat. Dari 243 tentara, hanya dirinya yang masih bernapas. Ia berdiri, lututnya gemetar, dan menatap ke sekeliling. Kawah hitam yang menganga akibat ledakan itu masih mengepulkan asap. Bau belerang dan daging terbakar menusuk hidungnya. Itu adalah pemandangan yang tak bisa dilupakan. Namun,
Di tengah kengerian itu, sebuah pertanyaan menggerogoti pikirannya. Mengapa? Mengapa ia satu-satunya yang selamat? Pikirannya berputar. Ia memikirkan kembali detik-detik sebelum ledakan. Sirene peringatan, bola cahaya yang meluncur dari langit, dan kemudian kehancuran. Ini bukan serangan dari Hamas atau kelompok perlawanan Palestina lainnya. Mereka tidak memiliki senjata nuklir. Senjata ini adalah senjata Israel. Ia telah melihatnya dalam latihan militer. Rasanya mustahil, tetapi logikanya mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya kemungkinan. Mereka telah dibunuh oleh tentara mereka sendiri. Kesadaran itu menghantamnya seperti gelombang kejut kedua. Ia bukan hanya korban selamat dari sebuah tragedi, ia adalah saksi dari sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. Mengapa? Jawabannya datang tiba-tiba ke benaknya, sejelas suara bisikan. Mereka semua adalah saksi. Mereka telah melihat Noam Katz menodai Al-Quran. Mereka semua adalah mata yang melihat tindakan biadab itu. Dan sekarang, mereka semua tewas. Kecuali dirinya. Elazar terdiam, terperangkap dalam kesadaran yang mengerikan. Apakah ia selamat karena ia telah mencoba menghentikan Noam? Apakah ia selamat karena ia telah memperingati komandannya? Sebuah pikiran yang absurd, tetapi dalam situasi yang tidak masuk akal ini, itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia pegang. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang melindunginya. Sebuah keajaiban yang menolak untuk membiarkannya mati di antara mereka yang hatinya telah menjadi keras. Rasa takut yang sebelumnya ia rasakan kini berubah menjadi campuran kengerian dan keyakinan. Kengerian akan kenyataan bahwa ia telah dikhianati oleh negaranya sendiri, dan keyakinan bahwa ia selamat untuk suatu tujuan. Tujuan apa? Ia tidak tahu, tetapi ia yakin bahwa ia tidak bisa lagi menjadi bagian dari sistem yang begitu korup, yang bahkan tega membunuh tentaranya sendiri untuk menutupi jejak kejahatan. Ia harus pergi. Ia harus melarikan diri dari tempat ini. Ia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran. Tetapi bagaimana? Ia hanya seorang prajurit rendahan yang kini menjadi buronan. Ia tidak memiliki siapapun untuk dihubungi. Tidak ada tempat untuk pergi. Ia menatap ke arah puing-puing, di mana mayat-mayat tentara Israel berserakan. Mereka adalah rekan-rekannya, tetapi mereka juga adalah korban dari kebrutalan dan pengkhianatan yang sama. Elazar melihat ke arah timur, ke arah matahari yang mulai terbit. Ia melihat sebuah jalan, sebuah harapan baru. Ia akan lari. Ia akan berbaur dengan warga Palestina yang ia bantu hancurkan. Ia akan mencari tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tidak tahu apakah mereka akan menerimanya, atau apakah mereka akan membunuhnya di tempat. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa kembali. Ia telah menyaksikan terlalu banyak, dan ia telah selamat dari keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Kini, ia harus mencari tahu mengapa. Kesadaran itu menghantam Elazar dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari ledakan nuklir. Ia bukan hanya selamat dari pertempuran, tetapi juga dari pengkhianatan yang tak terbayangkan. Ia menyadari bahwa negaranya sendiri, Israel, telah melenyapkan 243 tentaranya, termasuk komandannya yang biadab, Noam Katz. Tujuannya jelas, untuk menutupi jejak kejahatan yang baru saja mereka saksikan. Noam telah menodai Al-Quran, dan mereka semua adalah saksi. Di mata petinggi militer, mereka adalah risiko, bukti hidup dari sebuah tindakan yang terlalu keji untuk diungkap ke publik. Elazar, entah bagaimana, berhasil selamat dari pembersihan itu. Peristiwa ini memicu gelombang emosi di dalam dirinya, kemarahan, rasa jijik, dan penyesalan yang mendalam. Ia telah berpartisipasi dalam pembantaian yang keji, dan sekarang ia diburu oleh orang-orang yang ia layani. Tidak ada jalan kembali. Hatinya yang hancur kini dipenuhi dengan satu tujuan, melarikan diri dan mencari kebenaran. Ia harus mengungkap kebenaran di balik semua ini. Dengan cepat, Elazar melepaskan seragam militernya. Ia mengambil jaket dan celana yang ditemukan di dalam reruntuhan sebuah rumah, pakaian milik seorang warga sipil Palestina yang kemungkinan besar telah tewas. Dengan tangan gemetar, ia menukar identitasnya. Ia menyembunyikan semua perlengkapan militer yang bisa mengkhianatinya, meninggalkan segala sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalunya sebagai seorang tentara. Ia tidak lagi bernama Elazar, seorang prajurit Israel. Ia kini adalah seorang pengungsi tanpa nama di tanah yang ia bantu hancurkan.
Ia bergerak di bawah sinar matahari yang mulai meninggi, menembus labirin puing-puing. Setiap langkahnya adalah sebuah pengakuan dosa. Ia melihat wajah-wajah tak bernyawa dari warga Gaza yang ia bantai. Ia melihat mainan anak-anak yang hancur, buku-buku yang robek, dan sisa-sisa kehidupan yang telah ia dan unitnya musnahkan. Air mata mengalir di pipinya. Itu bukan air mata ketakutan, tetapi air mata penyesalan yang mendalam. Ia menyesali setiap peluru yang ia tembakkan, setiap langkah yang ia ambil untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok kecil warga sipil yang selamat. Mereka bersembunyi di balik sebuah bangunan yang roboh. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kelelahan. Di antara mereka, ada seorang wanita tua yang sedang memeluk seorang anak laki-laki. Elazar merasa takut. Bagaimana jika mereka mengenalinya sebagai musuh? Bagaimana jika mereka akan membunuhnya di tempat? Ia tahu, ia pantas menerima hukuman apapun. Namun, ia memutuskan untuk maju. Ia tidak bisa lagi lari dari masa lalunya. Ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Wanita tua itu menatapnya. Matanya menyipit penuh kecurigaan. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara serak. "Saya." Elazar ragu. "Saya bukan tentara." Ia mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata. Wanita itu masih menatapnya dengan curiga, tetapi anak laki-laki itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kami tahu," kata wanita tua itu. "Seragammu telah robek, tapi kami bisa melihat bahwa kau berasal dari mereka." "Ya," jawab Elazar. Suaranya bergetar. "Saya adalah salah satu dari mereka. Saya adalah bagian dari penyerbuan ini." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Saya datang untuk meminta maaf. Saya bersaksi bahwa apa yang mereka lakukan adalah kejahatan. Saya melihat komandan saya menodai kitab suci kalian, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Mereka telah membunuh tentara mereka sendiri untuk menutupi jejak ini. Saya adalah satu-satunya yang selamat. Kata-kata itu mengalir dari mulutnya, pengakuan dosa yang ia tahan di dalam hatinya. Ia menunggu reaksi mereka, menunggu kemarahan dan kebencian. Namun, wanita tua itu hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. "Mengapa kau datang kepada kami?" tanyanya. "Karena saya tidak punya tempat lain untuk pergi," jawab Elazar. "Dan karena saya ingin tahu, mengapa Tuhan membiarkan saya hidup? Mungkin saya selamat untuk tujuan lain." Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu ia menunduk. Ia tampak memikirkan sesuatu, dan kemudian, ia mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan kebencian, melainkan dengan belas kasihan. "Tuhan," katanya pelan, "adalah Maha Pemaaf. Ia akan memaafkan mereka yang tulus bertaubat." Wanita tua itu, yang namanya ia ketahui sebagai Fatima, membimbing Elazar ke sebuah tempat penampungan darurat yang terbuat dari terpal dan reruntuhan. Di sana, sekitar 20 orang, anak-anak, perempuan, dan beberapa laki-laki yang terluka, berkumpul. Elazar merasa tegang. Setiap tatapan yang tertuju padanya terasa seperti tuduhan. Fatima meminta semua orang untuk duduk dan mendengarkan. "Anak ini," kata Fatima, menunjuk Elazar, "adalah salah satu dari mereka yang menyerbu kita. Tapi dia datang ke sini, meminta maaf, dan bersaksi bahwa mereka dikhianati oleh pimpinan mereka sendiri." Suara-suara gumaman terdengar. Mata yang penuh kecurigaan dan kebencian kini menatap Elazar. Seorang pria muda dengan perban di kepalanya, tampaknya seorang pejuang perlawanan, berdiri. "Dia adalah musuh kita," teriaknya. "Dia ada di sini untuk membunuh kita semua." Elazar mengangkat tangannya, mencoba menenangkan mereka. "Saya mengerti amarah kalian," katanya, suaranya bergetar. "Saya tidak meminta kalian untuk memaafkan saya. Saya hanya ingin kalian tahu apa yang terjadi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, komandan saya, Noam Katz, menodai Al-Quran. Dia mengencingi kitab suci kalian. Dan setelah itu, mereka semua dibunuh oleh tentara mereka sendiri. Saya satu-satunya yang selamat." Ia menceritakan seluruh kisahnya, kekejaman Noam, peringatannya, penodaan yang biadab, dan ledakan nuklir yang melenyapkan 243 tentara.
Ia tidak menyembunyikan apapun, bahkan perannya dalam penyerbuan itu. Ia merasa harus jujur, bahkan jika itu berarti kematiannya. Ia tidak meminta belas kasihan, hanya pengertian. Ada keheningan panjang setelah Elazar selesai berbicara. Keheningan itu terasa lebih berat daripada kata-kata apapun. Ia menunggu, matanya menunduk, siap untuk menerima hukuman yang ia rasa pantas ia terima. Namun, yang ia dengar bukanlah teriakan amarah, melainkan isakan tangis. Seorang wanita parubaya, yang kehilangan suaminya dalam serangan itu, mendekatinya. Wajahnya dipenuhi air mata, tetapi tidak ada kebencian di matanya. Allah Maha Besar, katanya pelan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua dari kalian sama. Dia mengirimmu kepada kami, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menguji kami. Pria muda yang tadi marah kini menatap Elazar dengan tatapan yang berbeda. Jika yang kau katakan itu benar, katanya, maka kau adalah korban, sama seperti kami. Satu persatu, mereka mulai mendekat. Mereka tidak menuntut balas dendam. Mereka tidak menghakimi. Sebaliknya, mereka menunjukkan belas kasih yang luar biasa. Mereka memberinya air dan makanan, sesuatu yang sangat langka bagi mereka. Mereka membungkusnya dengan selimut, melindunginya dari dinginnya malam. Fatima mengusap punggungnya. Kau telah menanggung beban yang berat, katanya dengan lembut. Tapi kau selamat karena suatu alasan. Tuhan telah menyelamatkanmu. Mungkin Dia ingin kau menjadi saksi. Saksi bagi dunia atas apa yang telah mereka lakukan. Elazar merasa hancur. Bukan karena kebencian mereka, tetapi karena belas kasih mereka. Ia telah datang, siap untuk dibunuh, tetapi mereka memberinya pengampunan. Ia telah menjadi bagian dari kekejaman, tetapi mereka memandangnya sebagai korban. Pengampunan mereka jauh lebih kuat daripada hukuman apapun. Itu adalah sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya. Di tengah kehancuran, ia menemukan kemanusiaan yang lebih besar daripada yang pernah ia lihat dalam seluruh hidupnya. Malam itu, Elazar tidak bisa tidur. Ia duduk di antara orang-orang yang telah kehilangan segalanya. Ia mendengarkan mereka bercerita tentang mimpi dan harapan mereka yang hancur. Dan ia menyadari bahwa penderitaan mereka bukanlah angka dalam statistik, melainkan kisah-kisah nyata tentang kehilangan dan kesedihan. Ia telah menjadi bagian dari kehancuran itu, tetapi sekarang, ia memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari pembangunan kembali. Hati yang tadinya keras kini mulai mencair. Di tengah puing-puing, ia menemukan sebuah jalan menuju penebusan, sebuah jalan yang dimulai dengan pengakuan dosa dan diakhiri dengan penerimaan yang tak terduga. Pengampunan yang diberikan oleh warga Gaza terasa lebih berat daripada hukuman apapun. Malam itu, di tengah reruntuhan, Elazar tidak bisa memejamkan mata. Ia memikirkan kembali setiap kata yang diucapkan Fatima dan warga lainnya. Di tempat yang penuh dengan kebencian dan kekerasan, mereka memberinya belas kasih. Perbedaan antara hati mereka dan hati yang ia lihat pada Noam sangatlah kontras, dan itu mengguncang seluruh keyakinannya. Ia telah dibesarkan dengan cerita tentang musuh yang kejam dan tak berhati, tetapi di sini, di depan matanya sendiri, ia menemukan kemanusiaan yang lebih murni daripada yang pernah ia rasakan. Keesokan harinya, Elazar, yang kini lebih dikenal sebagai alih-alih prajurit, ia telah menjadi bagian dari keluarga, mulai bekerja bersama mereka. Ia membantu membersihkan puing-puing, merawat yang terluka, dan berbagi makanan yang mereka miliki. Di setiap tindakan kebaikan, ia merasa sebagian dari jiwanya yang hancur mulai sembuh. Ia melihat bagaimana mereka saling membantu, bagaimana mereka berdoa 5 kali sehari, dan bagaimana mereka tetap memiliki iman yang kuat meskipun kehilangan segalanya. Suatu sore, Elazar duduk bersama Fatima, mengamati anak-anak bermain di antara puing-puing. "Mengapa?" tanyanya. "Mengapa kalian tidak membunuh saya? Saya adalah bagian dari mereka." Fatima tersenyum. "Putraku," katanya lembut, "kami adalah Muslim. Ajaran kami mengatakan bahwa belas kasihan adalah kekuatan terbesar. Kami tidak bisa membalas dendam dengan kebencian. Jika kami melakukannya, kami akan menjadi seperti mereka. Kami tidak ingin kehilangan kemanusiaan kami, seperti mereka yang melakukannya." Kata-kata Fatima menyentuh hati Elazar. Ia mulai bertanya tentang Islam. Ia bertanya tentang Al-Quran, kitab suci yang dulu ia saksikan dinodai.
Fatima memberinya sebuah salinan Al-Quran yang sobek, yang ditemukan di antara reruntuhan. "Bacalah," katanya. "Mungkin kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Elazar mulai membaca. Ia membaca tentang kasih sayang, tentang pengampunan, dan tentang ketegasan dalam kebenaran. Ia membaca tentang kisah-kisah para nabi, tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memaafkan musuh-musuhnya, bahkan ketika mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Semakin ia membaca, semakin ia merasa damai. Itu adalah kedamaian yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Ia memikirkan kembali keajaiban yang menyelamatkan hidupnya dari ledakan nuklir. Ia merasa bahwa itu bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda dari Tuhan, sebuah petunjuk yang membimbingnya ke jalan yang benar. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Kekuatan yang menyelamatkannya adalah kekuatan yang sama yang menggerakkan orang-orang ini untuk memaafkannya. Suatu malam, Elazar memutuskan. Ia pergi ke Fatima, yang sedang berdoa. Ia menunggu sampai Fatima selesai, dan kemudian ia berbicara. "Fatima," katanya, "saya ingin memeluk Islam. Saya ingin menjadi Muslim. Saya ingin bersaksi bahwa Tuhan itu satu, dan Muhammad adalah utusannya." Fatima meneteskan air mata. "Alhamdulillah," bisiknya. Ia memeluk Elazar, menyambutnya ke dalam keluarga mereka. Pagi berikutnya, di hadapan semua warga Gaza yang selamat, Elazar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia mengganti namanya menjadi Ahmad, sebagai simbol dari kehidupannya yang baru. Sebagai Ahmad, ia menemukan tujuan hidup yang baru. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau kekuasaan. Ia hanya ingin melayani Tuhan dan komunitas yang telah memberinya kesempatan kedua. Ia belajar tentang Islam, tentang Al-Quran, dan tentang cara hidup yang penuh dengan belas kasihan dan kebenaran. Ia menyadari bahwa ia telah membuang 7 tahun hidupnya untuk melayani kebencian, tetapi kini, ia memiliki kesempatan untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk melayani cinta. Ahmad, nama baru Elazar, tidak memilih jalan yang mudah. Setelah pengampunan yang ia terima dan keputusan untuk memeluk Islam, ia menyadari bahwa pertobatannya tidak akan lengkap jika ia hanya berdiam diri. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Hati nuraninya menuntutnya untuk berjuang, bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan kebenaran. Ia bertekad untuk menggunakan pengetahuannya sebagai mantan tentara Israel untuk membantu warga Gaza, orang-orang yang telah menjadi keluarganya. Ahmad mulai bekerja dengan para pemuda dan tetua yang selamat. Ia berbagi pengetahuannya tentang taktik militer Israel, tentang bagaimana mereka bergerak, dan bagaimana mereka berpikir. Informasi ini sangat berharga bagi kelompok perlawanan lokal. Ia tidak mengajarkan mereka untuk membunuh, melainkan untuk bertahan hidup. Ia menunjukkan kepada mereka titik-titik lemah dalam sistem keamanan Israel, cara untuk menghindari serangan, dan cara untuk melindungi diri mereka sendiri. "Mereka pikir kita hanya pion dalam permainan mereka," kata Ahmad kepada para pemuda. "Tetapi kita bisa menjadi pion yang bergerak di luar aturan mereka. Kita harus cerdas, bukan hanya kuat." Para pemuda mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka melihat Ahmad bukan sebagai mantan musuh, melainkan sebagai seorang saudara yang telah kembali dari kegelapan. Pengetahuannya membantu mereka menghindari jebakan, mengantisipasi serangan mendadak, dan merencanakan cara untuk membangun kembali hidup mereka dengan lebih aman. Namun, perjuangan Ahmad tidak hanya terbatas pada taktik militer. Ia juga menggunakan pengetahuannya untuk membantu mereka membangun kembali infrastruktur yang hancur. Ia tahu bagaimana sistem listrik dan air Israel bekerja, dan ia bekerja sama dengan insinyur lokal untuk mencoba membangun kembali jaringan mereka. Ia juga menggunakan pengetahuannya tentang logistik untuk membantu mendistribusikan bantuan yang langka, memastikan bahwa makanan dan obat-obatan sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya. Suatu hari, seorang pria tua menatap Ahmad dengan air mata. "Kau tidak perlu melakukan ini untuk kami," katanya. "Kau sudah cukup membantu." Ahmad tersenyum. "Saya harus," jawabnya. "Ini adalah cara saya meminta maaf. Ini adalah cara saya menebus dosa-dosa saya." Tetapi di balik semua perjuangan itu, bahaya mengintai. Intelijen Israel tidak akan membiarkan seorang saksi hidup dari pengkhianatan mereka. Mereka pasti mencari Elazar, dan mereka akan tahu bahwa ia selamat. Ahmad tahu bahwa setiap hari ia hidup adalah sebuah risiko. Ia bisa saja ditangkap, atau dibunuh,
atau dikhianati oleh seseorang yang tidak mempercayainya. Namun, ia tidak peduli. Ia tidak takut mati lagi. Ia telah menemukan tujuan yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Ia berjuang untuk orang-orang yang telah memberinya pengampunan, untuk anak-anak yang matanya masih penuh dengan harapan, dan untuk nama Tuhan yang kini ia yakini. Ahmad juga menjadi saksi. Ia mulai mendokumentasikan apa yang terjadi, menuliskan kesaksiannya tentang penodaan Al-Quran dan pengkhianatan militer Israel. Ia tahu bahwa suatu hari, ia harus membagikan kisah ini kepada dunia. Ia harus menunjukkan kepada dunia bahwa kejahatan yang terjadi di Gaza tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Ia harus menunjukkan bahwa pengkhianatan bisa datang dari dalam, dan bahwa kebenaran adalah senjata yang lebih kuat daripada bom. Ahmad kini tidak lagi memandang dirinya sebagai seorang prajurit yang selamat dari perang, melainkan sebagai sebuah jembatan. Jembatan antara dua dunia yang penuh kebencian dan salah paham, antara kekejaman yang ia saksikan dan kemanusiaan yang ia temukan. Perjalanannya, dari seorang prajurit yang brutal menjadi seorang muslim yang berjuang untuk keadilan, adalah sebuah bukti hidup bahwa penebusan adalah mungkin. Dia telah menjadi simbol harapan. Bagi warga Gaza, dia adalah bukti bahwa tidak semua orang di pihak seberang adalah monster. Kisahnya menginspirasi mereka untuk tetap memegang teguh belas kasih, bahkan ketika mereka diselimuti oleh penderitaan. Di sisi lain, ia juga menjadi bukti yang menghantui bagi mereka yang berkuasa. Keberadaannya adalah pengingat bahwa kejahatan mereka tidak akan selamanya tersembunyi, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Meskipun hidupnya terus-menerus dalam bahaya, Ahmad tidak gentar. Ia telah menemukan tujuan yang lebih besar dari ketakutan. Ia terus membantu warga Gaza membangun kembali kehidupan mereka, satu demi satu. Dia mengajari anak-anak membaca dan menulis, menggunakan pengetahuannya untuk mengajari mereka tentang pentingnya perdamaian dan keadilan. Ia berbicara dengan para tetua, menceritakan kisah tentang pengkhianatan yang terjadi, dan menegaskan kembali iman mereka bahwa Tuhan selalu berada di pihak yang benar. Kisah Ahmad adalah sebuah refleksi mendalam tentang kekuatan iman dan kemanusiaan. Iman yang memungkinkan sebuah komunitas yang hancur untuk mengampuni orang yang telah menyakiti mereka. Kemanusiaan yang menggerakkan seorang pria untuk meninggalkan masa lalunya yang penuh dosa dan berjuang untuk orang lain. Pada akhirnya, ceritanya bukanlah tentang pertempuran atau kehancuran. Ini adalah cerita tentang transformasi. Transformasi hati yang keras menjadi lembut, dari kebencian menjadi cinta, dari kegelapan menjadi cahaya. Di tengah puing-puing, di mana Noam Katz telah mencoba untuk menghancurkan sebuah kitab suci, Ahmad menemukan kedamaian. Di sana, di tempat yang penuh dengan kematian, ia menemukan kehidupan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tetapi dia tahu bahwa ia telah menemukan rumah. Sebuah rumah yang tidak terbuat dari beton dan batu, tetapi dari belas kasih dan iman. Dan dengan itu, ia menemukan harapan yang abadi, sebuah harapan yang akan terus bersinar, bahkan di tengah malam yang paling gelap di Gaza. Setelah menjadi Ahmad, Elazar tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang bersembunyi. Pengampunan dari warga Gaza telah membebaskannya dari belenggu masa lalu, dan keimanannya yang baru memberinya tujuan. Ia menyadari bahwa kelangsungan hidupnya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah amanah. Amanah untuk menjadi saksi, untuk berbagi kisah yang tak terbayangkan, dan untuk berjuang demi keadilan di tanah yang ia bantu hancurkan. Ahmad memulai misinya dengan melakukan hal yang paling sulit, mendokumentasikan kebenaran. Ia mulai menuliskan semua yang ia saksikan, dari kekejaman Noam Katz yang biadab, penodaan Al-Quran, hingga pengkhianatan militer Israel yang membunuh tentaranya sendiri. Ia menulis dengan tangan gemetar. Setiap kata adalah pengakuan dosa. Setiap kalimat adalah pengingat akan kengerian yang telah ia saksikan. Ia tidak menyembunyikan perannya dalam kejahatan itu, mengakui bahwa ia adalah bagian dari mesin pembunuh, bahkan jika ia melakukannya dengan enggan. Ia melakukannya bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk memastikan bahwa kebenaran akan terungkap. Ia juga merekam kesaksian dari para penyintas. Dengan mikrofon sederhana, ia mencatat kisah-kisah mereka, cerita tentang kehilangan, tentang keberanian, dan tentang pengampunan. Ia ingin dunia mendengar suara-suara yang selama ini dibungkam. Ia ingin dunia melihat Gaza, bukan sebagai sarang teroris, tetapi sebagai tempat yang dihuni oleh orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup, orang-orang yang hatinya penuh dengan belas kasih bahkan di tengah-tengah penderitaan.
Ahmad tidak hanya bersembunyi. Ia mengambil peran aktif dalam membangun kembali komunitas. Dengan pengetahuannya sebagai mantan tentara, ia mengajari para pemuda tentang taktik pertahanan. Ia tidak mengajarkan mereka untuk membunuh, tetapi untuk melindungi. Ia menunjukkan kepada mereka bagaimana membangun tempat perlindungan yang lebih kuat, bagaimana mengantisipasi serangan udara, dan bagaimana menggunakan puing-puing sebagai perisai. Pengetahuannya, yang dulu digunakan untuk menghancurkan, kini menjadi alat untuk membangun dan melindungi. Ia juga menggunakan pengetahuannya tentang sistem infrastruktur Israel untuk membantu memperbaiki jaringan air dan listrik yang hancur. Dengan bantuan para insinyur lokal, mereka bekerja siang dan malam, mencoba mengembalikan secercah harapan bagi komunitas. Setiap kali air mengalir dari keran yang diperbaiki, atau lampu menyala di kegelapan malam, Ahmad merasa bahwa ia telah menebus sebagian dari dosa-dosanya. Tentu saja, keberadaan Ahmad tidak luput dari perhatian. Intelijen Israel tahu bahwa Elazar telah selamat. Mereka menyebar berita bahwa Elazar adalah seorang pengkhianat yang telah membelot. Mereka mencoba mendiskreditkannya, mengklaim bahwa ia adalah seorang Zionis radikal yang telah disusupi oleh Hamas. Mereka tidak bisa membiarkan kisahnya tersebar, karena itu akan merusak citra mereka di mata dunia. Ahmad tahu bahwa ia terus-menerus dalam bahaya. Ia bisa saja dibunuh kapan saja, baik oleh agen Israel maupun oleh ekstremis yang tidak mempercayainya. Namun, ia tidak peduli. Ketakutan akan kematian telah digantikan oleh tujuan yang lebih besar. Ia telah menemukan kedamaian dalam keimanannya, dan ia tahu bahwa hidupnya kini berada di tangan Tuhan. Suatu hari, seorang jurnalis asing yang berhasil menyusup ke Gaza mendengar tentang kisah Ahmad. Jurnalis itu, seorang wanita muda bernama Sarah, awalnya skeptis. Ia menganggap cerita Ahmad terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan. Namun, setelah menghabiskan waktu bersamanya, melihat bagaimana ia dicintai dan dihormati oleh warga Gaza, dan mendengarkan kesaksiannya yang jujur dan menyakitkan, Sarah menjadi yakin. Ahmad menceritakan segalanya kepada Sarah, tentang Noam yang biadab, penodaan Al-Quran yang ia saksikan, dan pengkhianatan militer yang nyaris merenggut nyawanya. Ia memberikan semua dokumen dan rekaman yang ia miliki kepada Sarah, memintanya untuk membagikan kisah ini kepada dunia. "Ini bukan tentang saya," kata Ahmad kepada Sarah. "Ini tentang kebenaran. Ceritakan kepada dunia bahwa yang terjadi di sini bukanlah perang, tetapi pembantaian. Beritahu mereka bahwa kebencian dan kebrutalan tidak akan pernah membawa perdamaian. Dan beritahu mereka bahwa di tengah semua kehancuran ini, saya menemukan kemanusiaan di tempat yang paling tidak terduga." Sarah berjanji untuk menyebarkan kisahnya. Ia meninggalkan Gaza, membawa bersamanya sebuah cerita yang akan mengguncang dunia. Ahmad kini kembali menjadi anonim, kembali ke pekerjaannya, membantu warga Gaza membangun kembali hidup mereka. Ia tahu bahwa ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah menjadi saksi. Ia telah menyampaikan pesannya. Kisah Ahmad tidak berakhir dengan kemenangan yang spektakuler. Ia tidak menjadi pahlawan yang dielu-elukan. Ia tetap menjadi seorang pria sederhana, yang berjuang setiap hari untuk kebenaran dan keadilan. Namun, kisahnya telah menginspirasi banyak orang. Kisahnya adalah pengingat bahwa bahkan di tengah kekejaman, pengampunan dan transformasi masih mungkin terjadi. Bahwa kebencian tidak harus berlanjut, dan bahwa kita semua memiliki pilihan untuk menjadi lebih baik. Ahmad, seorang mantan prajurit Israel, kini hidup sebagai seorang Muslim di Gaza. Ia adalah simbol harapan, bukti bahwa hati manusia dapat berubah, dan bahwa keajaiban sejati adalah kemampuan kita untuk mengampuni, bahkan ketika kita memiliki setiap alasan untuk membenci. Dan dalam kisah ini, kita menemukan bahwa iman bukanlah tentang kepercayaan buta, melainkan tentang tindakan, tentang perjuangan, dan tentang kemanusiaan yang mendalam. Hikmah dari kisah Ahmad. Kisah Elazar, yang kemudian menjadi Ahmad, bukanlah sekadar narasi fiksi tentang perang dan kekejaman. Lebih dari itu, ia adalah cermin yang memantulkan pelajaran mendalam tentang kemanusiaan, pengampunan, dan penebusan. Setiap babak dalam ceritanya, dari kekejaman yang tak terbayangkan hingga transformasi yang luar biasa, menyajikan hikmah yang relevan dan menyentuh jiwa. Kekejaman dan kehancuran hati nurani. Kisah ini dimulai dengan gambaran yang mengerikan tentang kekejaman. Noam Katz mewakili sisi gelap kemanusiaan,
di mana ideologi ekstrim mengubah seseorang menjadi monster tanpa belas kasih. Perbuatannya mengencingi Al-Quran adalah puncak dari kehinaan, sebuah tindakan yang tidak hanya merusak fisik tetapi juga menodai moralitas. Dari sini, hikmah pertama yang kita dapatkan adalah bahwa kebencian dan ideologi radikal dapat membutakan hati nurani, mengubah manusia menjadi alat kehancuran yang tak mengenal batas. Kekerasan fisik bisa sembuh, tetapi luka spiritual yang ditimbulkan oleh penghinaan semacam itu jauh lebih dalam. Peristiwa itu menunjukkan bahwa dalam perang, bukan hanya nyawa yang hilang, tetapi juga kemanusiaan itu sendiri. Pengkhianatan dan kebenaran yang tersembunyi. Titik balik dalam cerita ini adalah pengkhianatan militer Israel terhadap tentaranya sendiri. Ledakan nuklir yang membunuh 243 prajurit adalah bukti nyata bahwa sebuah sistem yang korup tidak akan ragu untuk mengorbankan pengikutnya demi menutupi kejahatan yang lebih besar. Ini adalah hikmah yang tajam. Kekuasaan yang tidak dibarengi dengan moralitas akan menghasilkan pengkhianatan. Noam dan pasukannya dibunuh bukan karena mereka adalah musuh, tetapi karena mereka adalah saksi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam perang, kebenaran seringkali menjadi korban pertama, disembunyikan oleh pihak yang paling berkuasa. Keberhasilan Elazar bertahan hidup di tengah kehancuran menjadi sebuah keajaiban yang membawa pesan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan manusia, sebuah kekuatan yang melindungi kebenaran, kekuatan pengampunan yang mengubah. Hikmah terbesar dari kisah ini terletak pada kekuatan pengampunan. Elazar datang kepada warga Gaza, siap untuk dibunuh, mengakui perannya dalam kehancuran yang ia sebabkan. Namun, alih-alih membalas dendam, mereka memberinya belas kasih. Ini adalah tindakan yang melampaui logika manusia. Warga Gaza, yang telah kehilangan segalanya, memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Mereka mengajarkan hikmah bahwa pengampunan bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan terbesar dari jiwa manusia. Pengampunan yang mereka berikan tidak hanya membebaskan Elazar dari rasa bersalahnya, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kemanusiaan dapat bertahan, bahkan di tengah penderitaan yang tak terlukiskan. Pengampunan mereka adalah sebuah revolusi damai yang mengubah hati Elazar. Transformasi sebagai jalan penebusan. Perjalanan Elazar menjadi Ahmad adalah gambaran sempurna dari transformasi dan penebusan. Ia tidak hanya berganti nama dan agama, tetapi juga mengubah esensi dirinya. Ia menukar seragam militer dengan pakaian sipil, senjata dengan alat-alat pembangunan, dan kebencian dengan cinta. Keputusannya untuk memeluk Islam bukanlah sekadar tindakan ritualistik, melainkan sebuah respons tulus terhadap belas kasih yang ia terima. Ia menemukan kedamaian dalam ajaran yang sama yang ia saksikan dinodai. Hikmah di sini adalah bahwa penebusan bukanlah tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang menggunakan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ahmad tidak lari dari dosanya. Ia menghadapinya dan menggunakan pengalamannya untuk membantu orang-orang yang ia sakiti. Ini mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah, tidak peduli seberapa gelap masa lalu mereka. Harapan di tengah kegelapan. Kisah Ahmad berakhir tidak dengan akhir yang bahagia, tetapi dengan sebuah harapan yang realistis. Ia tidak menjadi pahlawan yang mengakhiri perang, tetapi ia menjadi simbol. Ia adalah bukti bahwa di tengah kebencian yang mendalam, ada ruang untuk pengampunan. Bahwa di tengah kehancuran, ada potensi untuk pembangunan kembali. Bahwa di tengah keputusasaan, ada harapan. Keberadaannya, sebagai mantan tentara Israel yang kini berjuang untuk Palestina, adalah sebuah paradoks yang kuat. Ini adalah paradoks yang menantang kita untuk melihat di luar stereotip dan melihat kemanusiaan dalam setiap individu. Kisah ini adalah pengingat bahwa keajaiban sejati bukanlah mukjizat supernatural, tetapi kemampuan manusia untuk berempati, mengampuni, dan bangkit dari abu. Ini adalah pengingat bahwa meskipun dunia dipenuhi dengan kekejaman, kekuatan belas kasih akan selalu lebih besar. Dan pada akhirnya, ini adalah hikmah bahwa setiap orang memiliki pilihan untuk menjadi agen perdamaian, bahkan ketika dunia di sekelilingnya memilih untuk berperang.